Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain biar cepat dipanggil Allah. Bagian loncer banget, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan tamu Allah, tamu Rasulullah, yaitu Ibu Wini, yang insya Allah tanggal 16 Agustus 2024 beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bu ya, Ibu ini biar Allah kasih panjang, sehat walafiat, rezekinya banyak, pergi dan pulang selamat, kembali ke kampung halaman bawa umroh mabrurah, bawa oleh-oleh juga banyak ya Bu ya. Yang mau oleh-oleh nunjuk. Nah, nggak ada yang nunjuk mah udah mah, gak usah beli besok mah ya. Wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustazah, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munani SPDI, Al-Mukarramah Ustazah Umyati SPDI, Al-Mukarramah Ustazah Dewi, Al-Mukarramah Ustazah Ruqiyah ya, Roqiyah, Al-Mukarramah Ustazah Supiyati. Siapa lagi nih ya? Hah? Oh, ada neneknya ini, Nenek Suryati. Mana nih orang ini? Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Lili, dan juga istri saya Al-Mukarramah Ustazah Hajah Uswatun Hasanah. Kita doain Bu, semuanya para guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, rezekinya banyak, dan bisa segera kembali menuju rumah Allah. Amin ya Rabbal. Para ibu hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sama-sama diundang oleh Ibu Wini ya. Orang berangkat jauh Bu, bisa pulang bisa enggak ya Bu ya. Kalau pulang lagi alhamdulillah, kagak pulang juga alhamdulillah ya. Lah namanya umur Bu ya, nggak apa-apa, ibu duluan saya belakangan ya. Para ibu sekalian, makanya kita iringi doa biar ibu ini pergi pulang selamat Bu ya.
Di mana kata Nabi, ma min syai'in akrama ilallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya besar, pengaruhnya luar biasa, kecuali doa. Ya, makanya kita duduk. Biar apa? Selama perjalanan ibu ini Allah lindungi. Keluarga yang ditinggal, anak, cucu, mantu, semua juga Allah lindungi. Sehat, kuat ibadahnya. Yang paling penting sempurna ibadah umrohnya. Amin ya Rabbal. Nanti ibu ini jangan lupa yang hadir semua nih. Udah salaman semua, udah kecepak-kecipi semua ya. Doain di sono. Ya, biar apa? Nyusul. Mau Bu nyusul? Nah, tuh tanah depan masih lebar. Tanah siapa Bu? Boleh dijual, boleh. Boleh punya Bu ya. Ibu sekalian, kenapa ibu ini pergi umrah Bu? Satu, nih Bu catat Bu ya. Orang berangkat umrah itu karena menjalankan perintah Allah. Jadi ibu ini bukan jalan-jalan, bukan. Ibu ini menjalankan perintah Allah. Ya nggak sembarangan Bu. Allah yang mengundang, Allah yang menyuruh, suruh berangkat ke sana. Banyak orang duitnya banyak, kontrakannya baris, mobilnya banyak, belum pengen. Ya Bu ya. Ada yang kagak punya duit, pengen banget. Ya Bu ya. Itulah namanya undangan Allah. Ya, kalau diundang oleh Allah, maka mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia banyak duit, mau dia sedikit duitnya, pasti apa? Pasti datang Bu ya. Oleh karena itu ibu ini ya, besok di sono jangan main-main. Karena ini undangan Allah. Kerjakan semua yang Allah perintahkan dengan maksimal. Makanya kata Allah, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Bu ini sempurnakan ibadah umrahnya semata-mata karena Allah. Kalau ibadahnya karena Allah, maka akan ada pahalanya. Ya, tapi kalau ibadahnya bukan karena Allah Bu, nggak dapat pahala, hilang, habis Bu. Mamanya orang berangkat umrah pengen dianggap tuh, gua mah udah bisa umrah gua mah, nah gitu ya. Jangan karena Allah. Atau juga niatnya mau pengen kaya, nanti di sono nyari sepiteng Masjidil Haram. Ya, kata orang kalau mandi sepiteng Masjidil Haram pulang umrah kaya. Kira-kira kaya bener apa kaya monyet tuh Bu? Tak kayak orang gila, jangan. Ya. Saya pesan ibu ini besok pokoknya yang bau-bau syirik jangan dibawa. Nih ngambil tanah Mekah, tanah haram dibawa, dikantongin, dipakein buat jimat ntar kalau di rumah. Jangan. Ya. Mekah itu tanahnya tanah haram. Beda dengan tanah kampung kita. Kalau kampung kita disebutnya tanah halal. Boleh orang Kristen tinggal di kita, boleh nggak? Orang Cina tinggal di kampung kita, boleh nggak? Orang Buddha, boleh nggak? Tapi di Mekah, Bu, nggak boleh. Yang boleh tinggal di Mekah hanya satu, orang Muslim. Makanya syarat orang masuk ke kota Mekah harus Islam. Jadi tanah Mekah, Bu, nggak boleh ada orang Kristen, nggak boleh ada orang Cina, nggak boleh ada orang Buddha. Pokoknya selama dia agamanya bukan Islam, maka orang itu nggak boleh datang ke Mekah. Tanahnya tanah haram. Besok Bu ini jangan diambil, jangan dibawa pulang, jangan dipakai jimat. Ntar pulang umroh bukan tambah bener, tambah blinger. Ya Bu ya. Tuh hati-hati. Makanya kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin.
Jadi kalau ibadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan. Ya, insya Allah kalau niatnya lillah maka pahalanya besar. Ya, Bu ini besok di sana, nih Bu ini Bu, umrohnya hotelnya bintang 5, percis di depan Masjidil Haram. Ya, tinggal turun dari hotel, depannya udah Masjidil Haram. Maka besok Bu ini jangan males umroh, ya, males tawaf, males sa'i, jangan. Terutama males sholat. Lah orang dekat hotel depan Masjidil Haram Bu ya, tinggal turun sholat di depan Ka'bah percis Bu. Maka ibu ini nanti 1 kali sholat di Mekah pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Tuh, ya. Makanya besok Bu ini kalau banyak punya utang sholat bayarin, ganti-ganti. Ya, dulu mungkin waktu masih punya bayi sering diberakin, dikencingin sama anak Bu ya. Bajunya kena najis, sholat aja mamanya ya. Besok di Mekah ganti, nanti nanya sama ustazah, sama istri saya, beliau ngintilin Bu. Nanti yang bimbing jamaah perempuan ya beliau, sholatan yang ngintilin aja. Ya, kalau perempuan Bu enak, kalau mau sholat depan Ka'bah gampang dia mah, pakai mukena masuk ke Ka'bah dah. Kalau laki Bu, dia harus pakai ihram, nggak boleh dia masuk ke kawasan Ka'bah kalau nggak pakai ihram. Ya, makanya perempuan mah serpet nyampe depan haram. Bu ini besok ya tinggal ngintilin aja tuh, Ustazah uswatun hasanah ya, sholat bareng nanti Ustazah. Kalau ganti sholat zuhur, sholat asar niatnya gimana, ntar diajari. Biar apa ibu sekalian? Biar utang-utang sholat yang selama ini pernah kita tinggal di sono kita ganti, kita qodoi, Allah kasih pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, ibu sholat 100.000 rakaat nyanggup nggak? Kagak. Nah di sono Bu, 1 rakaatnya, 2 rakaatnya itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat. Ya makanya Bu ini jangan malas-malas, sengaja hotelnya yang paling depan Bu. Biasakan orang kalau umroh jauh-jauh ke belakang Bu ya, beliau kasih yang paling depan. Emang rada mahalan ya Bu ya, mahal duitnya, pahalanya juga apa? Besar ya Bu ya. Orang yang hotelnya jauh pahalanya besar karena jalan kaki. Ibu ini nggak perlu jalan kaki, pahalanya besar, duitnya apa? Gede ya, alhamdulillah. Makanya besok nggak usah ragu-ragu. Kalau makan Bu, Masya Allah itu prasmanannya kayak orang kondangan di gedung. Perutnya tinggal disiapin aja, mulutnya tinggal mangap. Mangap, ya kenyang-kenyang Bu ya. Mau makan apa aja Bu ini yang penting doyan. Ada kambing, ada ada daging, ada ayam, ada telur, aneka buah-buahan, ada semua. Pokoknya tinggal puas dah. Ya alhamdulillah. Karena itu sekarang tugasnya apa? Sempurnakan ibadah umrohnya. Ya Bu ya. Nah bagaimana ibu sekalian? Orang belum haji udah umroh, boleh nggak? Bu, boleh nggak? Kalau ada yang bilang nggak boleh, dia tuh pengen umroh nggak punya duit. Ya Bu ya. Jadi ada orang belum haji udah apa? Umroh. Ya Bu ya. Kenapa ibu sekalian? Dulu Nabi haji dulu apa umrah dulu Bu? Bu, Nabi kan hajinya sekali seumur hidup. Seibu saya tanya, Nabi haji dulu apa umrah dulu? Bu, nah, Nabi umrah dulu baru haji. Tahun berapa Nabi haji, Nabi umrah Bu? Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Nabi berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk umroh. Sampai di Makkah nggak boleh masuk sama orang kafir. Nabi dihadang. Akhirnya Nabi batal pergi umroh, nggak jadi pulang lagi ke Madinah.
Ya Bu ya. Pulang lagi Bu. Jadi kalau ibu dengar ada orang udah nyampe bandara pulang lagi, jangan heran. Ya Bu ya. Banyak ya begitu Bu? Udah nyampe bandara apa? Pulang lagi Bu ya. Nabi pertama kali umroh Bu, gagal. Nyampe di Hudaybiyah, nggak boleh masuk sama orang kafir, pulang Bu ke Madinah. Nggak jadi umroh pertama tuh. Tahun depan, tahun 7 Hijriah, Nabi balik lagi ke Mekah. Ngapain? Umroh. Umroh qadha yang kemarin nggak jadi. Tahun lalu. Tahun 8 Hijriah, Nabi balik lagi. Umroh juga. Ya, jadi Nabi umroh sebelum haji 3 kali. Makanya kata Imam Syafi'i, Bu nih, umrah itu hukumnya apa? Bu, umrah itu sunnah apa wajib Bu? Bu, kata Imam Syafi'i, orang yang pertama kali dalam Islam seperti ibu ini baru pertama kan Bu ya? Kata Imam Syafi'i, hukumnya umrah itu wajib, sama dengan pergi haji. Ya. Maka nggak boleh main-main. Sekarang kan banyak Bu, orang pergi umroh lagi tawaf. Guys, gua lagi tawaf, megang HP Bu ya. Banyak atau Bu? Kalau sama saya kagak kasih Bu. Setiap jamaah kalau mau tawaf, ibu, bapak, HP-nya masukin. Jangan dirusak ibadah tawafnya dengan selfie, main HP. Nggak boleh sama saya Bu. Itu akan merusak kehusuan ibadah seseorang. Ya, maka ibu ini nanti besok kalau mau tawaf boleh bawa HP boleh, tapi masukin ke tas dulu. Kenapa ibu sekalian? Karena orang tawaf itu Bu kayak orang sholat. Syaratnya dia harus punya wudhu, suci. Besok Bu ini kalau lagi tawaf baru 3 putaran, ya. Baca subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata, pret kentut ya. Pamannya Bu ya. Laporan. Pak Ustadz saya kentut. Ya. Paling saya bilang kentut ya lu bilang ya. Gitu. Nggak boleh Bu. Orang kalau tawaf kentut buru-buru wudhu lagi. Nanti lanjutin kekurangannya. Ibu ini nggak boleh diem aja, nggak boleh. Lah kentut kan urusan dia Bu ya. Saya kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Kalau ibu ini tawaf kentut diem aja, maka tawafnya nggak sah. Kalau tawafnya nggak sah, habis tawaf sa'inya juga ikut nggak sah. Kalau tawaf sa'inya nggak sah, berarti umrahnya juga apa? Oh, biaya mahal-mahal jauh-jauh diratibin dari Gabus Bu ya. Umrahnya nggak sah. Nah, maka Bu ini besok jangan malu. Kalau malu sama saya bilang sama Ustazah, saja saya kentut tadi. Ntar kita anterin ke tempat wudhu. Nanti balik lagi. Makanya kalau tawaf usahain sumpel Bu. Ya. Jangan prat-pret baik itu pantat ya. Ya. Atau karena restorannya makanannya enak Bu, banyak, apa aja masuk. Pas mau tawaf bleblak ya Allah, ini gimana gue ya? Masjidil Haram itu Bu, toiletnya jauh. Ya, makanya kalau ada nenek-nenek yang romannya beser, ya, terus sama kalau pengen BAB kagak tahan, Bu ini besok kalau mau tawaf pakai pempes. Ya, pakai pempes, pakai. Ya, nggak apa-apa biarin. Nanti kalau dia nggak keburu, kencingnya di mana tuh? Di pempes. Nanti bawa pempes salinan di tas bawa, supaya nanti kalau dia habis pipis ke toilet dicuci bersih, pakai lagi pempes yang baru. Jangan pempes yang udah kena kencing di kantong ditenteng-tenteng buat tawaf, nggak boleh. Ya, karena di situ ada apa? Najis. Nah ini ibu sekalian, jadi syarat orang sah tawaf adalah berwudu, bersuci. Dan jangan dirusak dengan yang lain. Ya, termasuk apa tuh? Orang banyak Bu, orang depan Ka'bah lagi tawaf, pada selfie, pada main apa? Pada main HP, nauzubillah. Bukan kadang ada yang lagi depan Ka'bah main game Bu ya. Jauh-jauh dari kampung mau ibadah, nyampe depan Ka'bah main apa? Main game. Nah ini karena di rumah keseringan main apa tuh?
Jadi waktu nunggu sholat, Bu, bukan dipakai buat zikir, bukan dipakai buat tasbih, bukan dipakai buat baca Al-Quran. Dia main apa? Main game, Bu. Nah, ini tuh karena kebiasaan. Ya, umrohnya kan mahal. Berangkatnya kita doain, Bu ya. Masa kita lagi doain orang yang mau main game depan Ka'bah, Bu ya? Karena itu ibu sekalian ya, jangan. Apa yang harus ibu ini baca dalam tawaf, Bu? Dua nih, Bu ini ketika tawaf. Satu, baca apa? Subhanallah. Terus, Bu, wala ilaha wallahu akbar wala satu kali lagi, Bu. Subhanallah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Satu lagi, Bu, biar ganjil. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah bisa semua ini ya, tinggal tawafnya doang belum ya, Bu ya. Entar pulang ke rumah singkap bawa kasur. Kira-kira duit apa bangsat itu? Nah, Bu, ya Allah, gue pengen banget baca tasbih depan Ka'bah. Coba gue singkap bawa kasur gue, ya Bu ya. Kalau kapuk mendingan bangsat. Kalau tidur tuang gigitin baik, Bu ya. Pokoknya, Bu, bawa aja tuh yang dibawa kasur ke rumah saya. Yang merah-merah, biru-biru. Terbener bangsat dibawa ke rumah saya lagi ya. Nih Pak Ustadz, saya mau pengen baca tasbih di depan Ka'bah, Bu ya. Kalau belum bisa, Bu, kalau belum bisa nih, saya kasih amalannya, Bu. Ya. Mana tadi nenek yang bilang, ayo pindah ke sono. Untung ayo yang disebut, Bu ya. Coba kalau anu. Nah. Nih, Bu, saya kasih amalannya. Ini dari Rasulullah buat putrinya Fatimah. Kata beliau apa? Ya Fatimah, kalau mau tidur baca satu, harus hatam Quran. Ya, buru-buru, Bu ya. Iya. Tapi gampang, Mak. Baca ulhu 3 kali. Maka pahalanya sama dengan pahala hatam Quran. Bisa kulhu, Mak? Ulhu begitu lagi ya. Jangan. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yakul lahu. Berapa kali? Pengantar tidur. Yang kedua, kalau pengen ketemu Nabi, baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, kalau pengen ketemu Nabi. Ibu ini nih nanti akan ketemu Nabi. Ya. Berziarah ke makam Nabi, terus sampai ke depan kuburan Nabi, ibu ini angkat tangan, jangan begini. Kalau begini minta. Ya, begini, angkat tangan. Bilang apa? Assalamu alaika ya Rasulullah. Begitu. Assalamu alaika ya Habiballah. Ya, makanya kata Nabi, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu.
Jadi suruh salam. Jangan begini. Kalau begini ntar diusir sama polisi sono. Kenapa? Karena minta sama Nabi. Nggak boleh kita, Bu, minta sama Nabi. Mintanya sama Allah. Maka angkat tangan kita, sampaikan salam kita. Kalau ibu ini sudah sampai di depan rumah Nabi, menyampaikan salam karena kita datang ke rumah Nabi, Nabi akan melihat, ini umat saya yang namanya Winnie dari pojokan gabus telah sampai ke rumah saya. Apa kata Nabi, Bu? Manzara kubri, siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajabat alaihi as-syafa'ah, wajib aku berikan syafaat. Tuh, nanti Bu ini kalau di akhirat susah, ya susah, nanti Nabi datang memberikan bantuan syafaat. Kenapa? Karena pernah datang ke rumahnya. Ya, nanti Bu ini akan saya ajak nih, Bu, rumah Nabi. Ini rumah berapa meter kali berapa meter nih, Bu, ini nih. Ini rumah ini. Ada 100 meter ini. Lebih. Gedean rumah ini, Bu, sama rumah Nabi. Rumah Nabi cuma 4 meter kali 4 meter. Kecil. Tapi Nabi nggak pernah iri. Mau orang rumahnya bagus, mau orang rumahnya gede, mau tidurnya di atas kasur empuk, Nabi nggak pernah iri. Nggak pernah. Ya, Nabi rumahnya 4 meter kali 4 meter. Tidurnya di atas stiker. Kalau habis tidur, bekas stiker nempel di sini. Orang sekarang udah nggak ada gitu, Bu, ya? Ya. Orang sekarang mah, Bu, segubung-gubungnya gak ada AC-nya rumahnya. Lah emang dulu kita kalau gerah pakai kipas dapur, ya Bu ya. Sekarang mah AC. Kenapa Ibu sekalian? Nabi nggak pernah iri. Nabi hatinya bersih. Nabi hatinya lapang. Nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah gedek sama orang, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah iri, nggak pernah. Nah, Bu ini besok pulang umroh yang begitu-begitu buat. Ya, gedek sama orang jangan. Benci sama orang jangan. Iri sama orang jangan. Apalagi apa merusak orang lain jangan. Itu kalau pengen umrohnya apa tuh? Mabrur. Tuh, Bu, kalau pengen ketemu Nabi, menjelang tidur baca apa tadi? Qulhu sholawat. Yang ketiga, ya Ibu sekalian, biar kita tidur dosa kita diampuni oleh Allah, maka banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, itu baca tuh. Besok Bu ini kalau mau berangkat tuh banyakin istighfar. Kenapa Ibu sekalian? Karena dengan istighfar Allah hapus dosanya. Ini yang ada di sini punya dosa nggak? Banyaknya sekimin apa segibun? Nah, ya Bu ya. Jadi kalau pengen dosa kita dihapus oleh Allah, salah satu amalannya baca apa tuh? Istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang keempat, Bu, apa? Kalau pengen dapat pahala haji dan umroh, setiap mau tidur baca tasbih yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kata hati begini, Bu, mau tidur ya Allah, biar indah sekarang ini tasbih saya baca ketika tidur. Tapi ya Allah, sampaikan saya biar bisa baca tasbih ini ketika saya di Mekah. Minta boleh nggak, Bu? Minta bayar nggak? Nah, iya, kenapa yang kagak bayar kagak mau minta? Ya Bu ya. Maka mintalah sebelum tidur dengan baca tasbih, biar segera tasbih itu dibaca di depan Ka'bah. Insya Allah, Bu ya. Para ibu sekalian, yang kedua nih, Bu, buat ibu ini saya pesen. Umrah itu tempatnya menghapus dosa. Ya, Bu ini punya dosa nggak? Nah, banyak.
Orang supaya dosanya dibersihkan Bu oleh Allah, datanglah melaksanakan haji dan melaksanakan umroh. Dengan umroh dosa orang itu dihapus. Jadi ibu sekalian jangan pernah takut kalau berangkat umroh kita di kampung banyak dosa. Kadang-kadang jamaah begini, gue lihat tuh nanti dia di rumah bikin dosa mulu, nyangka dia diapain sana ya gitu ya. Nggak ada Bu, nggak ada. Ya. Jadi umroh itu tempat menghapus dosa. Makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafar. Umroh lagi itu menghapus. Nah insya Allah ibu sekalian, kalau dari paketnya, paket yang saya siapkan, umrohnya 4 kali. 1 di Tanim, 2 Ji'rona, 3 Hudaybiyah, 4 Taif. Ibu belum nyambung, itu di mana itu ya. Bu ini juga belum nyambung, orang belum datang. Kita 4 kali umroh Bu. Setiap hari umroh, besok umroh lagi, besok umroh lagi, besok umroh lagi. Kalau ibu ini kakinya kuat, laksanakan. Ya. Umroh pertama niatin buat dirinya sendiri. Ya, buat diri ibu ini. Umroh kedua Bu, udah boleh buat orang lain. Ibu ini punya suami nggak? Suaminya ada apa mati? Nah, meninggal. Nanti besok bisa diumrohin tuh Bu. Pak Ustadz, saya mau niat umrohin suami saya. Niatnya gimana? Ntar saya ajarin. Ya. Berarti kalau ibu ini besok berangkat, terus umroh kedua niatin buat suaminya, ibu ini berangkat berdua tuh Bu. Yang satu mah ada jasadnya, yang satu apa? Ruhnya doang. Ya. Besok Bu ini kalau ngumrohin suami, jangan kaget kalau suaminya datang. Ya, datang Bu. Ya, ya. Tempoh hari istri saya Bu nitipin umroh teman sekamarnya suaminya. Ya, saja nih suami saya tolong umrohin ya. Nah, yang umrohin istri saya. Pagi diumrohin, malamnya dia datang ketemuin bininya. Ya, tapi dia nggak ngomong, datang doang. Bleged. Mak, lakinya masih ada Mak? Orang. Ya, bleged nggak lakinya? Ya, dia datang tuh Bu, komunikasi, kata bininya lah, ngapain? Saya lagi umroh. Gitu ya. Apa yang dia lakukan Bu? Senyum aja tuh lakinya. Ya, bertanda apa tuh? Kira, alhamdulillah istri gua udah ngumrohin. Ya, kalau ibu ini kuat, umrohin sendiri. Kalau nggak kuat, boleh sama saya, boleh sama istri saya. Tapi pakai cuan. Cuan, iya, ya. Kenal cuan Bu. Nah, jadi kalau ibu mau badalin umroh buat orang tua, besok nitip sama saya, sama istri bisa. 3,5 juta. Nah, murah ya Bu ya. Murah ya. Murah apa murah? Nah, ini bahasa haram menjadi halam ya Bu ya. Jadi silahkan tuh Bu. Besok 16 Agustus saya berangkat, Ustadz, saya menitip umroh buat orang tua saya atau buat emak saya atau buat suami saya. Silahkan. Kalau ibu ini mak boleh dikerjain sendiri, boleh dititip. Nah, ini mah jalan kan datang dewek. Ibu kalau umroh bayar mahal sama murah? Kira-kira dapat nggak umroh 3,5 juta? Iya. Bu ini berapa nih? 38 Bu. Mahal karena bintang 5. Ada bintang 3 Bu, 27,5. No, ada di kantor saya. Udah usah saya mah yang murah juga nggak apa-apa, yang penting sampai naik kapal juga ya. Ada. Kalau yang pengen high-nya, pengen bagus, hotel bintang 5 ya ini kayak Bu ini. Alhamdulillah rezekinya mah ketemu. Sekali-kali Bu dalam seumur hidup badan kita nih ajak di tempat yang paling apa? Paling bagus. Besok Bu ini jangan kaget. Di rumah ini kalau BAB nongkrong apa duduk? Bu, hah? Di sana nggak ada toilet nongkrong, nggak ada. Semuanya duduk begitu tuh. Jangan dibalik, ada di sono. Nah, jangan. Kemarin ada tuh jamaah saya aki-aki. Aki-aki Bu, ya Allah, ya kita nggak tahu nama pengen BAB masuk ke kamar mandi sendiri ya. Kan kita nggak mungkin temenin. Pas dulu kan begini Bu ya.
Dia bukan duduk begini, Bu, ke sono. Lah kotoran jatuh ke lantai. Bukan ke dalam lubang itu. Saya kata, Ki, ya Allah, lah itu kita nyomotin bersihin itu. Besok Bu ini jangan gitu ya. Lihat dulu, pencet-pencet dulu nih sebelum nongkrong. Mana yang air buat nyiram? Ini mana keran yang panas sama dingin? Buka baju, buka jilbab, buka kutang. Pencet, air panas, Bu. Ya, jangan. Karena itu ada yang begitu, Bu. Dua Allah nyampe dalam kamar jejeritan dia. Lah melepuh, Bu. Ya. Jangan juga ibu ini besok saya pesan karena dia nggak biasa BAB duduk, ya. Kakinya ditaikin, Bu. Dinongkrong juga di atas, Bu, ya. Ya. Karena nggak biasa, karena nggak mau keluar kalau duduk. Dia taikin, Bu, kakinya. Kakinya nyeplos ke dalam, Bu. Langsung susah di kotak-kotak ya. Dia jejeritan, kebagi masuk ke dalam kamar lah udah lanjang bulat ya. Bu ini ya, makanya belajar dulu belajar. Ya, belajar gara-gara WC akhirnya kagak bisa jalan tuh, Bu. Nyari tukang urut sono nggak ada, Bu. Makanya kalau dari Gabus ada tukang urut berangkat umroh laris manis dia. Ya, 50 real. Mana tukang urut mana? Ayo, Mak, ngikut. Ya. Pokoknya kalau ada tukang urut pergi umroh laris manis. Biaya umrohnya bisa pulang lagi tuh. Sekali ngurut 50 real. Iya, jangan pulang, ngontrak sono, Mak. Sekali ngurut 50 real. 50 real itu berapa, Bu? 200.000. Ada orang Gabus bayar ngurut 200.000. Adanya berapa? 20.000 ya. Itu gak ngutang, besok ya baru bayar. Ayo, Mak. Nih, kalau istri saya nih kalau habis umroh ya, ya Allah ini betis sudah kayak mau copot. Kang urut mana? Kang urut mana ini juga? Oh, Bu ini bisa? Tenang, Mak, tenang dengan Bu ini ya. Tapi lebih ini mah gratis, Mak. Ya. Nih, Bu ini pesannya kayak Nur Ali, Bu ya. Kalau lo pengen sehat, kata beliau nih, lo sering bantu orang yang sakit. Saja mana betis yang sakit sini saya urut gitu ntar ya. Ya, biar ibu ini apa? Sehat, seger, buger. Ya, Bu ya. Udah saja saya mah nggak minta yang lain. Doain saya biar bisa balik lagi kemari. Ya, sama anak saya, sama mantu saya. Ya, lo kan di rumah dijual kagak berangkat nih, Bu ya. Jangan, Bu ya. Yang penting Bu ini besok berdoa. Berdoa di sana. Seorang ibu doanya nggak ditolak Allah. Ibu doanya mustajab. Ya, nih Bu ini bisa belajar dengan ibunya Nabi Ismail. Siapa, Bu? Oh, ibu Nabi Ismail siapa? Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar, Bu, dulu ditaruh di Mekah, belum ada tumbuhan, belum ada orang, cuma gunung-gunung batu. Ditaruh sama anaknya yang masih kecil namanya Ismail. Nggak ada